perkembangan kehidupan manusia, minum kopi kini telah menjadi sebuah tren bagi banyak kalangan, terutama kaum muda. Ya, minum kopi menjadi tren karena pencinta kopi kian bertumbuh. Bagi kalangan muda, minum kopi menjadi semacam mood booster, membantu generasi aktif dan dinamis ini agar lebih semangat melakukan aktivitas dan berinspirasi. Maka tidak heran jika angkatan milenial ini rela mengantri memenuhi ruang di setiap kedai kopi yang kita temui. Nah, bagaimana dengan di Momere? Bagi Anda penikmat kopi, tidak perlu khawatir untuk menikmati aneka rasa kopi ketika Anda berkunjung ke kota terbesar di Pulau Flores ini. Satu di antara kedai kopi yang wajib Anda kunjungi adalah Sibakloang Gallery and Coffee. Beragam varian kopi diracik di sini hanya untuk memenuhi kepuasan Anda. Kedai ini didirikan oleh seorang ibu yang dalam beberapa tahun terakhir total mendedikasikan dirinya di dunia kopi. Baginya, kedai kopi bukan urusan profit semata. Kedai kopi hanyalah realitas yang nampak di hilir. Dirinya bermimpi agar kelak kedai kopi ini merepresentasikan sebuah kesejahteraan di hulu. Bahwa ada petani yang giat menekuni perkebunan tanaman kopi dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Bahkan dirinya bercita-cita kelak kopi bisa mendorong perkembangan sektor pariwisata. Wow, luar biasa bukan? Yuk kita temui dia. Halo kakak. Halo juga. Saya Teresia Nai dari NBC TV. Ini kita lagi isi untuk presiden Stop Kopi Flores di sini. Saya panggil kakak saja ya, biar Boleh. Lebih baik supaya lebih aman. Oke, kakak. Apa sih motivasi awalnya hingga kakak memiliki usaha ini, dan malah yang saya dengar sangat total nih kakak di bidang kopi. Motivasi awal sebenarnya saya fokus di kopi, membesarkan usaha kopi ini. Awalnya itu sebenarnya hanya kecintaan kepada traveling. Saya suka jalan-jalan. Pada saat itu memang masih sebagai seorang PNS. Pada saat mengambil cuti atau liburan itu sering lakukan perjalanan bisnis sampingan saya saat itu ke beberapa kota di Flores. Nah, setiap kali melakukan perjalanan pasti selalu disuguhkan minuman kopi, dan oleh-oleh juga pasti bawa pulang kopi Flores. Pada saat lakukan traveling itu, saya akhirnya pulang berpikir bahwa kalau kita tidak besarkan usaha kopi ini atau memulai, kapan baru dimulai? Orang kalau suka minum kopi pasti ada saja ide yang keluar dari pikiran mereka. Setelah resign dari PNS, terus membangun usaha ini, terus biji-biji kopi yang ada di Sibakloang ini, biasanya Kak Isi datangkan dari mana? Dan jenis kopi apa saja? Jadi kami mengambil kopi Flores itu dari Manggarai, dari Bajawa, dari Nagitio, dari Ende, dan dari beberapa daerah dari kabupaten ini. Tidak hanya satu jenis, ada beberapa jenis dari setiap perkebunan yang bertanam. Bagaimana nih peluang berbisnis kopi di Momere, khususnya dan juga secara umum di NTT? Jadi saya lebih cenderung melihat bahwa jangan hanya membuka kedai kopi untuk adik-adik muda yang masih baru selesai kuliah. Jangan pikir dia jadi karyawan, buka usaha sendiri, kita buka lapangan kerja buat orang lain. Nah, kalau memang teman-teman mampu punya passion ke sana, bukan berarti saya bilang bahwa tidak boleh jadi karyawan, tidak. Ini sebenarnya saran saja supaya tingkat entrepreneur di Indonesia itu khususnya di bidang kopi memang harus lebih banyak. Jadi bisa buka kedai kopi, kemudian bisa juga kita menggabungkan usaha wisata. Kalau teman-teman memang punya passion untuk suka jalan-jalan atau kalau teman-teman berkeliling kemana saja di wilayah Indonesia maupun someday keluar, amin semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa combine
sektor pariwisata dengan sektor pertanian ini, kopi dan wisata digabungkan. Tadi Kak Ise menyinggung sedikit soal kopi dan pariwisata. Saya dengar Kak Ise juga punya cita-cita seperti itu, menyatukan, memadukan kopi dan pariwisata. Betul. Cerita dong. Oke, baik. Kalau untuk konsep pariwisata dan kopi memang saya sudah pernah berdiskusi dengan ada beberapa teman petani kopi mereka. Jadi saya bilang bagaimana kalau nanti pada saat musim-musim tertentu kan kita tidak mengharapkan penghasilan dari kopi saja. Nah, kalian harus berusaha bagaimana caranya supaya perkebunan kopi ini menghasilkan sesuatu buat kalian. Saya bilang dari sisi pariwisata, kamu yang membeli kopi kalian bawa mereka datang. Saya bilang bawa mereka datang, saya juga dalam hospitality yang luar biasa. Mereka boleh tidur di perkebunan, boleh camping, atau rumah-rumah teman-teman disiapkan untuk jadi rumah singgah. Mereka bisa tidur di situ, langsung berinteraksi dengan petani kopi. Bagaimana caranya mengetahui bahwa dari satu cangkir kopi yang luar biasa nikmat itu prosesnya bagaimana sih? Kok kenapa kopi bisa mahal? Ya mahal, kalian harus tahu prosesnya seperti apa. Ya. Ternyata tidak mudah juga mendapatkan segelas kopi yang enak seperti Ya. itu. Dan melihat di Momere ini Kak Ise, Ya. produksi biji kopi sekarang ini sangat sedikit. Terus berbeda ya kondisinya dengan 20-30 tahun yang lalu, di mana hampir semua kebun di dataran tinggi pasti ada kopinya. Bagaimana nih pandangan atau pendapat Kak Ise untuk memotivasi petani kembali menanam kopi? Cara sederhana yang bisa kami lakukan sekarang ini, setiap kali panen kopi kami turun langsung. Jadi kita tidak usah buat sesuatu yang besar gitu untuk meningkatkan hasil panen kopi kita yang khusus di Momere. Kalau untuk daerah-daerah lain saya tidak terlalu meragukan ya, tapi kalau kita di Momere memang sedikit turun dibandingkan beberapa tahun lalu yang seperti Naya bilang tadi. Itu memang cara sederhana yang kami lakukan. Kami turun ke perkebunan, diskusi dengan bapak mama petani, mau tahu kesulitan apa mereka. Saya cuma bilang kopi kalian bagus, saya beli dengan harga yang pantas, jadi menyesuaikan dengan aturan kopi yang harga kopi yang ditetapkan oleh pedagang kopi atau lembaga kopi yang melihat Kak Ise sudah cerita tadi dan melihat dari tanah juga yang ada di Momere ini Kak Ise, kopi apa nih yang paling cocok di sini? Robusta masih dominan ya, tapi kalau melihat potensi daerah kita geografis di Momere, Kabupaten Sika, itu sebenarnya lebih tepat Liberica. Naya perlu tahu, kalau Liberica itu dia lebih cocok berkembang di daerah pesisir. Untuk Indonesia, Flores memiliki hasil jadi itu ya luar biasa ya. Ternyata Robusta Flores sendiri ya. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana detailnya tanaman kopi Robusta yang ada di Momere, kami MBC TV punya tayangannya untuk Anda. Siapa bilang Momere tidak memiliki tanaman kopi? Sejak tahun 1949, kopi sudah ditanam di Momere 12 tahun setelah kopi masuk Pulau Flores, tepatnya tahun 1937 di Manggarai dan Bajawa. Seiring pergantian waktu dan kebutuhan, maka berubahlah pola tanam. Banyak tanaman kopi ditebang dan diganti dengan komoditi lain seperti kakao, cengkeh, vanili, dan lain-lain. Namun demikian, tanaman kopi masih cukup banyak ditemui di Momere. Salah satunya di Desa Egon Gahar, Kecamatan Waikete. Sejak puluhan tahun silam, penduduk Desa Egon Gahar menanam dan menjual biji kopi untuk menambah penghasilan rumah tangga mereka. Jenis kopi yang ditanam di sini adalah kopi Robusta.
produktivitas biji kopi Robusta dari desa ini mencapai 8 hingga 10 ton per musimnya. Sesuai data Dinas Pertanian Kabupaten Sika tahun 2019, total produksi tanaman kopi yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Mengko, Tanawawo, Lela, dan Waigete sebanyak 211 ton. Sementara, harga biji kopi Robusta berkisar di antara 35 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Biji kopi Robusta memiliki tekstur sedikit kasar, lebih bulat dan padat. Rasanya pun lebih pahit dan memiliki kandungan kafein 2,2% lebih tinggi dari jenis kopi lainnya seperti Arabica. Cita rasa dan aroma kopi ini sangat kuat. Kopi Robusta dapat ditanam dan tumbuh di area dengan ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut, sangat cocok dengan topografi banyak wilayah di Maumere. Mengolah biji kopi Robusta agar menjadi sebuah minuman yang nikmat untuk diseduh dapat dilakukan dengan cara tradisional maupun modern. Jika Anda ingin melihat atau memetiknya secara langsung, maka datanglah ke Egon Gahar. Jarak tempuhnya kurang lebih 40 km dari kota Maumere. Bonus terbaik ketika Anda menuju Egon Gahar adalah Anda akan melewati kawasan wilayah hutan lindung Egon. Wow, komplit kan paket perjalanannya? Nah, naik ini kopi Robusta Maumere yang kita seduh dengan proses P60. Ini salah satu teknik seduh untuk dapat sari padi kopi yang baik. Jadi silakan dicoba. Kata Ise, kalau misalnya saya mau minum kopi nih, lebih enak saya minum kopi tanpa gula atau pakai gula. Saya sarankan kalau memang mau ke depan lebih serius untuk suka sama kopi, itu 4 hari kita detoksifikasi. Tapi kalau memang hanya sekedar menikmati, kita ada 2 pilihan. Naik bisa pilih mau pakai gula pasir atau gula aren. Jadi di sini disediakan 2 jenis gula, betul. Gula pasir dan juga gula aren. Jadi enaknya pemirsa deh mau pakai gula yang mana ya. Tapi kayaknya saya mau coba tanpa gula dulu nih. Silakan. Apa rasanya tadi setelah ini sedikit seperti asam, sedikit pahit, mungkin karena saya baru mencobanya. Iya. Robusta Maumere ini seperti yang tadi saya cerita di Naik, aromanya yang pada saat kita cupping, karamelnya keluar, karamel dan kokoanya keluar, karena memang dia lebih banyak ditanam diselingi dengan beberapa tanaman komoditi lain seperti kakao. Dan itu berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh karena kopi menyerap aroma dari tanaman-tanaman komoditi itu, sehingga pasti pada saat kita sangrai dan kita grind dan kita proses menjadi minuman kopi ini, itu akan keluar semua aromanya, cita rasanya, aftertaste-nya. Saya mau mencobanya dengan gula aren. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati kopi dengan takaran yang pas dan enak seperti yang saya nikmati ini, Anda bisa langsung ke Sibakloang Gallery and Coffee. Saya Teresia Nai undur diri, sampai bertemu di liputan selanjutnya. Bye-bye.